kalau kita tarik ulur sastra berarti kan tidak hanya terkait dengan tulisan atau pengucapan atau bahasa, tapi kita harus tahu sejarahnya, tahu budayanya. Apakah itu didapatkan, Mas? Ya, saya rasa kalau kuliah sastra itu ada kelengkapan pengalaman begitu, kelengkapan pengalaman ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dalam karya sastra itu kan sebenarnya kan berusaha untuk merangkum semangat suatu zaman, begitu ya kan? Semangat suatu zaman. Misalnya kalau kita baca Pride and Prejudice gitu, jadi kita jadi tahu gitu budaya Inggris pada waktu itu, kenapa perempuan itu tidak boleh memiliki kehormatan dalam artian properti, memiliki ini mungkin ya jabatan dan berbagai macam, terutama masalah harta ya. Harta. Kenapa? Karena perempuan dianggap properti. Kan nggak logis di zaman itu properti memiliki properti. Kalau di Nusantara itu kan dibagi menjadi 3 golongan. Di Baris pun sama. Hierarki tadi itu apakah berbentuk prisma dari atas ke bawah ataukah semua itu linear? Brahmana, Sudra, dan Ksatria itu jadi satu line gitu, ataukah dari atas ke bawah? Brahmana, Ksatria, Sudra. Kalau kita ngomong tradisi itu sebenarnya kita balik ke roots-nya itu ya. Kita percaya bahwa waktu itu sebenarnya juga ada dalam bawah sadar kita bahwa orang yang memimpin itu harus datang dari royal blood. Ksatria nih ya. Raja maksudnya. Raja. Makanya di Inggris ada the king can do no wrong atau God save the king sekarang begitu kan. Sekarang mata uangnya udah diganti gambarnya ya. Pangeran Charles sekarang. Elizabeth sekarang. Ya, karena kan dulu kan dianggap bahwa raja itu demigod. Dia adalah manusia setengah dewa. Karena ada semacam mitos bahwa raja itu adalah hasil dari hubungan yaitu dewa dengan manusia, sehingga ada royal blood dari situ. Itu muncul seperti itu. Dan waktu itu kenapa saya pilih sastra distopia? Karena saya lihat waktu itu fenomenanya itu film terutama ya, itu banyak yang nonton Hunger Games, terus Maze Runner, terus Divergent, betul. Novel-novel seperti itu kan populer. Kalau novel-novel itu populer, biasanya kan diangkat ke layar lebar karena sudah ada segmen penonton yang jelas gitu. Karena di novel populer, lalu di film otomatis populer dan ternyata meledak juga. Jadi saya pilih sastra itu karena saya lihat bahwa ada semacam pesimisme ya dari entah boleh saja Gen Z, Gen milenial atau gen apapun itu melihat dunia itu sangat pesimis gitu. Kayaknya aku sendirian di dunia ini. Iya, kayaknya dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Selamat datang kembali di konten kami Diksi. Hari ini kita akan menampilkan sebuah sastrawan ataupun edukator kita menyebutnya. Mas Ganes Hari. Selamat datang Mas Ganes Hari. Selamat datang juga. Terima kasih undangannya Angga. Siap. Mas Ganes, kalau saya sudah tahu Mas Ganes nih. Secara dulu, sekarang saya pun udah lama kenalan Mas Ganes. Tapi mungkin penonton di sini pengen tahu tentang Mas Ganes lebih dalam. Mas Ganes coba ceritakan besar dan tumbuhnya di mana? SMP, SMA? Saya Ganesa ya. Saya lahir di sini di Jember, besar di Jember. Jadi SD-nya juga SD di Jember. Saya rasa hampir seluruh hidup saya itu saya habiskan di Jember. Asli orang Jember? Asli orang Jember. Walaupun orang tua aslinya dari Salatiga dan Surabaya. Gitu. Jawa Tengah dan Jawa Timur? Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi percampurannya dapatnya saya. Dapatnya sampean? Karena kuliahnya di Jember sini, lalu bertemu dan lahirlah saya di sini. Oke. Mas, kalau kita flashback ke belakang, keluarga. Ya, orang tua ibu ya dari Salatiga.
Surabaya. Surabaya. Ibu dari Surabaya, bapak dari Salatiga. Salatiga. Nah, ini kan ada perbedaan culture budaya, Ya. di mana Surabaya ini identik dengan kerasnya, Mm-mm. Salatiga dengan halusnya. Nah, bagaimana orang tua mendidik Mas Ganes di Oke. keluarga? Kalau pola pendidikan saya rasa semua anak kelahiran 80 akhir begitu ya mendapatkan pendidikan yang relatif sama ya. Kalau di sekolah bermasalah maka di rumah juga akan Intimidatif, sangat lebih intimidatif di situ. lebih bermasalah pastinya. Dan saya dididik dalam nuansa yang seperti itu. Tapi saya belajar banyak dalam keterbukaan itu dari ibu, karena ibu orang Surabaya ya, jadi ngomongnya pasti ceplas-ceplos gitu. Sedangkan ayah karena orang Jawa yang, saya nggak bilang priayi, tapi lebih pada Jawa yang bisa menahan begitu ya. Apapun yang harus diucapkan dan apa yang tidak boleh diucapkan, dan lebih banyak berpikir, merenung begitu. Oke, suwung gitu. Iya. Mungkin ya orang Jawa bilangnya suwung. Iya. Nanti kayak film horor dong. Nah, jadi kalau sekarang film-film itu sering menggambarkan orang Jawa itu mistik dan berbagai macamnya, saya rasa dari ayah saya tidak ada itu seperti itu yang terlalu kental begitu. Lebih kepada apa ya, etiket atau tata cara untuk bergaul yang baik begitu. Berarti sudah diplot dalam dunia pendidikan Mas Ganes. Kalau gue tahu cita-citanya sendiri sebagai sebenarnya dulu waktu nggak kecil? waktu kecil dulu nggak pernah punya cita-cita yang spesifik ya. Saat dulu waktu kecil dipaparin lagu anak-anak yang kalau gede jadi dokter atau jadi presiden begitu. Jangan Mas, susah kok. Ah, itu susah banget, susah banget. Apalagi ijazah sekarang ya. Tapi kalau soal cita-cita sendiri, saya rasa dulu tidak suka yang apa namanya, yang berbau matematika atau bagaimana begitu, yang terlalu banyak, terlalu serius dalam kategori itu ya. Itu tidak terlalu terpapar yang itu begitu itu. Walaupun sebenarnya orang tua tetap menghendaki ya harus punya apa kemampuan dalam hal matematik. Oke. Tapi waktu kecil dipaparnya memang banyak sekali Sosial. ilmu sosial, karena ayah juga pengajar ilmu sosial, terus kakek dari ibu itu dulu adalah agensi untuk NGO gitu bukan? Bukan, agensi majalah, terus buku-buku seperti penyebar semangat mungkin dulu tahu ya itu ya, terus Femina, Kartini, macam-macam itu tadi, dan novel-novel India, Mahabharata, terus Ramayana begitu. Ya itu kakek suka sekali pada itu. Dan kebetulan dari keluarga ayah juga Bude terutama itu suka sekali membaca hal-hal yang sifatnya novel begitu itu, novel. Ya mungkin karena itu ya. Jadi lebih suka baca literatur yang sifatnya seperti itu. Nah, Mas Ganes, kalau kita bilang berarti budaya membaca itu sudah diturunkan dari orang tua. Iya. Menulis, membaca. Nah, itu terbawa nggak sampai sekarang? Kalau budaya menulis, nampaknya baru di usia apa ya, yang menulis yang dalam kategori serius ya. Menulis dalam kategori yang serius itu nampaknya mungkin baru kuliah sih. Baru kuliah? Kuliah S1. S1 di mana? S1 di Sastra Inggris di Jember. Jember saja. Oh, alumni UNED berarti. Alumni UNED. Tapi kalau dari SD memang ini mungkin saya masih dalam apa namanya, tradisi pendidikan yang masih ada cerdas cermat, mencongat dan berbagai macamnya. Masih mengikuti kuisnya Hilmi Yahya itu ya. Betul itu. Family 100 macam-macam seperti itu. Betul sekali. Jadi waktu kecil kan ada lomba-lomba kompetisi yang saya rasa itu boleh dibilang itu seperti apa ya, cikal bakal lah kenapa saya punya apa namanya ya, semangat untuk menulis. Karena dulu waktu lomba bahasa Indonesia itu kan kita disuruh untuk baca satu teks begitu ya, satu teks lomba bahasa Indonesia itu. Nah, tugas waktu SD itu lomba itu digunakan untuk membaca secara cepat, cermat, lalu mensinopsiskannya dalam 3 kalimat. Hanya 3 kalimat? Hanya 3 kalimat. Dulu ada itu, lomba-lomba seperti itu. Levelnya hingga kabupaten, nanti sampai ke provinsi dan berbagai macam. Saya tekun mengikuti itu dari kelas 4, 5, 6 gitu. Guru SD menurut saya sangat berperan. Waktu itu namanya Bu Norma. Jadi ada semacam tradisi membaca teks, lalu mensinopsiskannya, menuliskannya ulang dalam 3 kalimat tadi itu ya. Ya, semakin simple, semakin dia mendapatkan esensi dari teks itu, semakin bagus. Ya, semakin bagus. Semakin bagus. Kalau menulis ya menulis, dulu ada ya menulis indah itu, menulis indah. Tegak bersambung, lalu tebal tipis begitu itu. Walaupun sekarang kemampuan menulis sudah ini ya,
Sudah menggunakan sudah tidak menggunakan itu yang penting lagi. cepat dan tegas gitu ya. Iya. Ya sekarang lebih tegak, tidak teratur. Lalu Mas Ganes, Ya. lanjut masa studi kuliah S1. Mm-mm. Di situ Mas Ganes masuk ke sastra Inggris. Betul. Di mana kita tahu nantinya sastra Inggris ini akan menjadi suatu budaya baru, mungkin budaya baru di mana orang-orang dituntut untuk mengerti terkait budaya dari sastra Inggris. Nah, kenapa Mas Ganes memiliki, aku kayaknya ke sastra Inggris ya, kemauan untuk ke sana? Oke. Kan ini kalau bisa dibilang sastra Inggris salah satu komoditi perkuliahan yang jarang diminati, Mas. Banget. Iya kan? Tapi kok Hingga sekarang kan. ada dorongan ke sana itu. Ya, ada dorongan ke sana. Mungkin beberapa orang berpikir kenapa harus sastra Inggris ya, dan kenapa saya akhirnya memilih itu. Sebenarnya jawaban masa muda yang indah dan tidak terfikirkan itu, ya karena waktu itu jalur dulu masih ada jalur PMDK ya, PMDK. Dan melihat mungkin kelakuan saya itu boleh dibilang kategorinya ya bandel dulu itu ya. Orang tua tuh takut begitu. Oh, oke. Takut. Kalau nanti ujian tidak lulus. Nah, pilihan yang terbaik waktu itu memang ya sastra Inggris. Akhirnya saya pilih sastra Inggris karena mungkin juga karena terpapar dari kecil suka baca novel dan baca beberapa literatur. Nampaknya ini kuliah yang menyenangkan, mudah dan kayaknya enak ya. Dan tidak bertemu matematika tadi ya. Betul. Baca novel, bikin tulisan, lulus. Kan bahagia betul itu. Kuliah yang sangat berbahagia kan. Dengan harusnya. Ternyata begitu masuk tidak. Tidak sama sekali. Skema itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Dan mungkin bagi beberapa orang juga mikirnya kuliah di sastra Inggris itu seperti les ya. Les bahasa Inggris. Ternyata konsekuensi dari kata sastra itu sendiri itu membutuhkan kerakusan ilmu pengetahuan yang lebih dalam. Gitu. Itu yang sebenarnya harus dikejar. Nah, saya sepakat sama Mas Ganes. Kalau kita tarik ulur sastra berarti kan tidak hanya terkait dengan tulisan atau pengucapan atau bahasa, tapi kita harus tahu sejarahnya, tahu budayanya. Apakah itu didapatkan Mas di sastra Inggris? Ya, saya rasa kalau kuliah sastra itu ada kelengkapan pengalaman begitu, kelengkapan pengalaman ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena dalam karya sastra itu kan sebenarnya kan berusaha untuk merangkum semangat suatu zaman, begitu ya kan? Semangat suatu zaman. Misalnya kalau kita baca Pride and Prejudice gitu, jadi kita jadi tahu gitu budaya Inggris pada waktu itu, kenapa perempuan itu tidak boleh memiliki kehormatan dalam artian properti, memiliki ini mungkin ya jabatan dan berbagai macam, terutama masalah harta ya. Harta. Kenapa? Karena perempuan dianggap properti. Kan nggak logis di zaman itu properti memiliki properti. Sehingga waktu itu perempuan hanya boleh memiliki properti atau menikmati properti itu ketika dia menikah dengan pria yang kaya raya. Karena ada ketakutan hartanya akan diambil oleh laki-laki. Dalam novel itu kita bisa tahu cara berpikir pada zaman itu bahwa kenapa ada perempuan yang berkontestasi untuk mendapatkan laki-laki yang kaya raya. Sebenarnya dalam pikiran dia diam-diam itu ingin tetap mengakumulasi properti tadi, kekayaan. Dan apakah itu relevan hingga hari ini? Kayaknya tidak atau iya? Iya dong. Iya dong. Nah, gitu. Sehingga kalau kita bicara tadi, sehingga timbullah pergolakan feminisme di Inggris. Timbullah itu ya, cikal bakalnya ya, di Inggris ya. Nah, setelah itu Mas Ganes, apakah Mas Ganes, kalau ini agak melenceng Mas Ganes sastra Inggris, kok bisa tertarik dengan sejarah dan budaya? Kalau kita belajar sastra itu otosmastis ya, otosmastis. Untuk memahami suatu karya atau teks tersebut itu kita harus tahu asbabun nuzul dari sejarah dari karya tersebut. Nah, kita jadi tahu misalnya di Prancis misalnya kenapa novel sekelas Victor Hugo, Les Miserables begitu ya, ada orang yang secara kebudayaan itu apabila sudah distigma dia penjahat, seumur hidup dia akan menjadi penjahat, akan dikecam oleh masyarakat menjadi penjahat. Karena ada surat dari gereja waktu itu. Nah, itu yang membuat
kita jadi tahu tentang psikososial dari masyarakat pada saat Prancis itu Prancis masih di apa ya? Diperintah oleh gereja ya. Ya, Jean Valjean sama Javert itu tadi. Jadi kita bisa tahu tuh bagaimana sih perkawinan antara agama, terus sistem hukum yang saya rasa itu bisa melihat juga tentang bagaimana kebudayaan itu dibentuk di Prancis pada zaman itu. Stigma-stigma itu sebenarnya apakah ada hingga sekarang dan ada di Indonesia? Saya rasa ada. Buktinya apa? SKCK. Itu aja. SKCK itu kan sama aja dengan surat itu gitu. Berkelakuan baik. Surat keterangan cukup ketampanannya. Lalu Mas Ganes, kalau kita Prancis itu kan memiliki sistem hierarki dari derajat manusia. Kalau di Nusantara itu kan dibagi menjadi 3 golongan. Di Prancis pun sama. Hierarki tadi itu apakah berbentuk prisma dari atas ke bawah ataukah semua itu linear? Brahmana, Sudra, dan Ksatria itu jadi satu line gitu ataukah dari atas ke bawah? Brahmana, Ksatria, Sudra. Kalau kita ngomong tradisi itu sebenarnya kita balik ke roots-nya itu ya. Kita percaya bahwa waktu itu sebenarnya juga ada dalam bawah sadar kita bahwa orang yang memimpin itu harus datang dari royal blood begitu. Ksatria nih ya. Ya, raja maksudnya, raja. Makanya di Inggris ada the king can do no wrong atau God save the king sekarang begitu kan. Nah, sekarang mata uangnya udah diganti gambarnya ini ya, Pangeran Charles sekarang. Pangeran Charles. Elizabeth sekarang. Ya, karena kan dulu kan dianggap bahwa raja itu demigod. Ya. Dia adalah manusia setengah dewa. Karena ada semacam mitos bahwa raja itu adalah hasil dari hubungan yaitu dewa dengan manusia. Sehingga ada royal blood dari situ. Itu muncul seperti itu. Sehingga dan dia raja itu dilatih dalam tradisi yang ketat tentang bagaimana kebijaksanaan dibentuk. Kita bisa tahu lah. Kita harus tahu otonom. Betul. Dan akhirnya kan orang-orang itu adalah orang terpilih. Maka muncullah strata-strata itu. Orang yang berpikir secara makro itu pasti dia yang seperti Angga sebut tadi Brahmana begitu. Dia orang yang memang selfless. Dia berpikir untuk orang banyak, publik. Dan Ksatria itu orang yang knights dan berbagai macam, dia pasti menyokong kekuasaan karena dia ingin stabilitas. Karena dia pikirnya adalah pride dia ya kan. Ada orang yang tipikal seperti itu. Nah dia nggak bisa yang ngomong pride ini tadi yang tidak self-love untuk jadi raja, karena dia mementingkan dalam tanda petik dirinya itu, kediriannya dia. Terus ada pedagang. Kalau pedagang kan dia cara berpikir transaksional. Buruh tani, berdagang. Iya, transaksional, untung rugi. Kalau untung rugi, bagaimana orang memimpin saat pikirannya hanya untung rugi? Berarti kadang-kadang untung itu untuk dirinya sendiri dan tidak untuk orang lain. Padahal menjadi raja kan kita mengelola kebijaksanaan dan kebijaksanaan itu harus dilatih dari kecil. Harus bisa dinikmati juga sama semua golongannya. Betul. Dan itu dilatih dari kecil bagaimana dia harus hidup dalam tradisi kenegarawanan yang ketat, kira-kira begitu. Jadi tutur kata, pilihan gestur, bahkan cara untuk berargumen itu betul-betul diatur. Gitu. Dan itu nggak bisa kelihatan gitu ya kalau dia adalah masyarakat yang biasa. Tapi setelah itu Prancis kan ada revolusi, jadi tidak bourgeois dan proletariat itu campur jadi satu itu ya. Itu karena ada revolusi kepala kepala Raja Louis itu dipenggal penjara Bastille itu tadi menjadi Independence Day ya. Sekarang kan ada Bastille Day itu, penyerangan kepada Bastille. Akhirnya prinsip tentang hierarki itu hilang di Prancis. Hilang di Prancis. Bahkan untuk mengaku seseorang itu adalah kaum bourgeois atau baron atau duke atau apapun itu di Eropa itu menjadi suatu hal yang boleh dibilang trauma masa lalu ya. Karena ternyata ada kelaliman yang harusnya tidak diekspos di publik itu tadi. Gitu. Sebenarnya itu. Terus Mas Ganes, menyambung tadi Mas Ganes, S1 di Jember, udah menulis dan membaca, terbiasa, lalu S2 pun di Jember. S2 saya di Surabaya. Surabaya di mana? Universitas Airlangga. UNER. Universitas Airlangga selama molor ya, 2,5 tahun gitu, karena waktu S2 dapat beberapa kesempatan untuk exchange student ke UN, Universiti Malaya itu tadi. Jadi agak molor lah, 0,5 tahun, tapi worth it lah untuk
semacam apa namanya mengekspos diri pada lingkungan yang lebih luas dan Nah, itu tadi. terus Mas Ganes, pasti ada perbedaan ya. Mm-mm. Mas Ganes selama hidupnya di Jember, Mm-mm. mulai lahir sampai S1 di Jember. Mm-mm. Setelah itu hijrah ke Surabaya. Macam Hijrah. berbeda nih kan. Iya, iya. Lepas dari orang tua, Iya. ngekos. Mm-mm. Nah, itu apa? Gimana Mas Ganes? Anxiety sih. Wah, gimana Mas Ganes? Mencari hubungan baru dengan Teman ya. Oke. Seperti saya bilang tadi, saya sebenarnya kalau di Surabaya udah karena setiap lebaran atau liburan tuh ke Surabaya ya. Jadi saya tahu betul culture dari orang Surabaya adalah berkata lugas, tidak suka bertele-tele. Jadi kenapa? Karena kan iklim Surabaya adalah iklim saya boleh bilang metropolitan atau kota ya, urban sekali. Jadi kalau bahasa yang bertele-tele itu kan tidak efektif dalam bisnis ya. Jadi ceplas-ceplos dan berbagai macamnya itu menjadi hal yang sangat lumrah di Surabaya. Dan sampean sudah beradaptasi itu cukup lama ya? Ya, jadi untuk adaptasi sih saya rasa tidak terlalu banyak masalah sih untuk itu karena di rumah juga apa namanya keterbukaan dari orang tua terutama ibu itu tinggi. Jadi untuk adaptasi sih oke sih. Cuma panasnya itu loh. Lumayan panas itu. Surabaya. Sih, ada 4 mataharinya. Iya. Lalu Mas Ganes, saya tertarik ke sampean kemarin sudah launching buku. Oke. Ya, launching buku dengan judul Sastra Distopia dan Hasrat Budaya, Deteritorialisasi ala Deleuze dan Guattari. Ya. Oke. Mengapa Mas Ganes mengangkat buku dengan sastra distopia dulu? Nanti kita bedah nih ya, sastra distopia ini seperti apa? Oke. Jadi ini sebenarnya tesis saya waktu S2 sekitar hampir 10 tahun yang lalu lah ini. Hampir 10 tahun yang lalu saya tulis sebagai tesis. Dan waktu itu kenapa saya pilih sastra distopia? Karena saya lihat waktu itu fenomenanya itu film terutama ya. Itu banyak yang nonton Hunger Games. Oke. Terus Maze Runner, terus Tentang Divergent, ya betul. Novel-novel seperti itu kan populer. Kalau novel-novel itu populer, biasanya kan diangkat ke layar lebar karena sudah ada segmen penonton yang jelas gitu. Karena di novel populer, lalu di film otomatis populer dan ternyata meledak juga. Jadi saya pilih sastra itu karena saya lihat bahwa ada semacam pesimisme ya dari tak boleh saja Gen Z, Gen milenial atau gen apapun itu melihat dunia itu sangat pesimis begitu. Kayaknya aku sendirian di dunia ini. Iya, kayaknya dunia ini sedang tidak baik-baik saja begitu. Dan akhirnya sampai sekarang saya rasa seperti novel-novel distopia lainnya seperti dunia yang hancur, dunia yang sangat kelam begitu, dark gitu tadi. Itu novel-novel lama seperti George Orwell, 1984, Animal Farm dan lain-lainnya itu masih sampai sekarang masih banyak gitu. Jadi dan film-film yang bernuansa distopia atau dunia yang hancur, dunia yang kelam tadi itu akhir-akhir ini kalau dilihat di Netflix itu kok juga semakin lama semakin banyak. Jadi saya ambil pilihan sastra distopia ini, walaupun dikatakan katanya itu kok bernuansa fantastik atau apapun itu ya bahasa sekarang itu ya. Tapi nyatanya kalau dia ditonton, dibaca, artinya ada yang relate. Oke. Iya kan? Orang membaca sesuatu dan populer berarti ada yang relate. Nah, terhadap hidupnya ya. Iya, ada yang relate dalam hidupnya. Nah, saya berusaha untuk mencari apa yang relate dari sastra distopia itu. Jadi saya putuskan untuk kira-kira apa sih yang mungkin relate itu. Kebuntuan apa atau kegelisahan macam apa. Dan itu sampean angkat lah. Nah, akhirnya itu saya angkat. Saya pernah diskusi sama sampean Mas. Mungkin sampean kalau ingat ya. Kalau kita bicara tentang sastra. Oke. Sekarang ini lirik lagu lah. Kita ambil contoh lirik lagu ya. Lirik lagu zaman dahulu itu kan sangat mengedukasi. Potong bebek angsang, Sardi Kuali, nah, sedang ke kanan, sedang ke kiri ya. Kita bandingkan dengan lagu sekarang. Anak-anak Gen Alpha kelahiran 2000, 2005, 2005, 2022, 2023 itu lebih hafal lagu-lagu zaman sekarang dengan sastranya yang diksinya yang kalau bisa dikatakan wah sangat kacau mungkin. Seperti contoh lagu Mangkuburan. Anak-anak sekarang umur 5 tahun, 6 tahun itu bisa hafal lagunya. Iya. Mangkuburan itu. Nah, ditanya untuk hafal nggak lagu Potong Bebek Angsa atau Naik Kereta Api? Wah, nggak hafal Pak. Saya lebih hafal
lagunya Mangkuburan. Nah itu gimana Mas Ganes? Untuk melihat itu ya. Fenomena itu. Oke. Pertama mungkin mereka dikepung algoritma. Oke, lingkungan berarti. Lingkungan dikepung algoritma. Saat kan algoritma itu kan bekerja sesuai dengan logika trending. Ya. Meskipun kita tidak sedang suka lagu itu, tapi ada yang memutar lagu itu, maka HP akhirnya kita muncul dong gitu. Dan kenapa anak kecil jadi suka gitu ya? Saya sih selalu percaya kalau lagu itu kan kadang anak kecil nggak ngerti kan artinya apa kan. Mereka nggak ngerti artinya apa. Tapi musik itu punya kemampuan memikat betul. Dia punya efek langsung. Efek langsung itu yang selalu membuat anak kecil bisa bernyanyi dan mengikuti irama lagu. Kan sama aja kayak begini nih. Orang itu nggak ngerti bahasa Korea, tapi bisa nyanyi. Kan sama aja kayak begitu. Iya. Apakah dia tahu artinya? Kan enggak. Tapi musik, nada, terus ya suara instrumen musik dan lain-lainnya itu punya efek langsung ke dalam diri pendengar. Alam bawah sadarnya. Betul. Sehingga apalagi lagu yang ada ketipung dan macam-macam itu ya, pasti yang rancak seperti itu membuat anak tuh semakin aktif, happy. Walaupun kalau ditanya artinya ngerti nggak? Mungkin tidak tahu gitu. Jadi antara lirik dan pemahaman, saya rasa mereka tidak terlalu paham. Tapi kalau untuk musik, kita selalu bisa tiba pada satu pengalaman yang sangat subtil gitu ya, gitu ya. Sama kayak dengerin lagu apa sih? Yang lagu tanpa lirik begitu ya. Kita kan bisa merasakan banyak hal. Mozart. Wah, betul, ya gitu. Energy. Betul. Kita bisa merasakan sedih tanpa harus ada kata sedih. Oke. Kita bisa senang tanpa harus merasakan senang gitu. Nah, musik itu punya kemampuan seperti itu. Dia mengembalikan kita pada satu fase di mana bahasa itu nggak penting. Ya, karena musik sendiri itu sudah memberikan tabuhan tertentu pada diri begitu. Itu yang menurut saya kenapa itu menjadi oke, karena lagu dangdut dan lain-lainnya itu membawa efek yang paling kuat itu. Menurut saya sendiri seni yang paling kuat ya salah satunya ya musik. Karena dia tanpa bahasa pun musik bisa sudah membawa dan menyampaikan pesannya. Bisa. Kita bisa tiba pada satu pengalaman tertentu begitu. Dengar lagu ini bisa sedih begitu kan. Dengar lagu Korea bisa sedih, bisa bahagia gitu kan. Tapi ngerti artinya? Belum tentu. Lalu Mas Ganes, balik lagi ke buku Sampean. Sampean di sini kan kalau saya boleh lihat adalah deteriorisasi ala Deleuze dan Guattari. Ini dua pertama kalau Deleuze ini dari Prancis ya, kalau nggak salah. Guattari pun dari Prancis. Dia seorang psikolog ya, analis psikolog ya. Iya. Yang Deleuze ini seorang penulis. Sama, filsafat. Ya, filsafat. Terus Guattari adalah psikolog lah. Psikolog. Nah, Guattari kenapa Sampean mengambil dua sosok ini sebagai apa ya, sudut pandang ataupun sebagai maklunnya Sampean? Ada ini nggak Mas? Ada alasan tertentu nggak? Oke. Pertama karena mereka memang bestie ya. Wih, bestie. Mereka bestie satu circle lah mereka itu. Pertama si Deleuze ini kan sebenarnya kan pecinta filsafat seperti itu. Dia lalu bertemu Guattari yang seorang psikolog begitu. Lalu mereka berusaha untuk melihat bagaimana sebenarnya kebudayaan itu terbentuk. Lalu kalau kebudayaan terbentuk biasanya ada stagnan kan, macet kan, gini-gini aja nih gitu ya kan, gini-gini aja. Nah si Deleuze dan Guattari ini akhirnya menemukan bahwa yang bikin kita stagnan itu bukan karena kita pengen stagnan, tapi kita itu terutama hasrat ya, kehendak kita itu dikekang gitu. Padahal di ilmu psikologi itu kan pengennya kan kita itu supaya tidak dianggap gila ya dalam tanda petik ya. Kita harus sesuai dengan kebutuhan lalu kebudayaan yang ada yang ini stagnan ini tadi. Kalau kamu keluar dari sistem kebudayaan ini, misalnya orang gila, dianggaplah orang aneh, orang gila begitu. UDGJ atau apalah itu. Padahal belum tentu kebudayaan dan circle ini sesuai dengan kebutuhan kita. Belum tentu kebutuhan kita, betul. Akhirnya kita yang mencoba beradaptasi oleh kebudayaan. Beradaptasi atau pakai bahasanya Deleuze adalah kita berusaha untuk melawan. Melawan. Melawan dalam artian ya kita
melihat hasrat itu bukan negatif. Ya, ya, ya. Kalau dalam psikolog kan misalnya kamu jangan begini karena nanti kamu bakal gini gitu. Contoh paling gampang ya, dulu itu kan kita anggap kalau naik ojek ya harus ke pangkalan ojek. Ya, oke. Yang rasional kan begitu, pangkalan ojek. Setelah ada orang berpikir ya apa caranya, gitu, gimana caranya, kita tuh nggak pengen tuh jalan ke tukang ojek, terus kita masih ribet nentuin harga, ya toh, dan kita nggak merasa aman juga kadang-kadang ya kan, karena ya kalau abang-abangnya kita kenal, kita langganan, kalau nggak kenal atau apa-apa gitu. Lalu kan itu kan hasil kita terkekang kan, lalu muncullah ide baru Gojek gitu. Akhirnya gini itu menjadi hal yang normal. Padahal dulu dibayangkan itu kayaknya nggak rasional deh. Mana ada orang mau, ya kan kerja sepeda motornya sendiri, ya toh. Yang pertama independen menjadi bagian dari korporasi besar yang menjadi ojek online itu tadi. Sekarang sangat masif tuh. Kan nggak masuk akal dulu. Misal turun dari TP begitu ya, kan harus ke pangkalan ojek dulu begitu. Itu kan berarti ada hasrat yang dikekang. Pengennya kita turun, pengennya kan langsung naik dong. Ternyata begitu yang kita anggap yang dulu dianggap gila itu menemukan salurannya, itu sekarang menjadi hal yang lumrah dan normal. Akhirnya budaya itu bergeser dengan sendirinya. Betul. Perubahan kebudayaan itu betul. Perubahan kebudayaan itu sebenarnya adalah bagaimana hasrat kita lepas dari struktur kebudayaan yang mencengkeram tadi itu. Kan nggak mungkin dulu kan gimana nih cara makan, misalnya makan tapi lagi puasa nggak ketahuan. Dulu kan harus sembunyi-sembunyi kan, karena kan nanti masyarakat akan dianggap ngecap negatif kan ya. Ngecap negatif dong. Sekarang pesen aja Gojek. Ya, nggak ada yang tahu kalau lagi batal puasa. Ini saya dapat inspirasi dari beberapa teman-temannya. Terus Mas Yones, tentang buku ini, apa yang disampaikan? Yang ingin sampaikan kepada teman-teman? Oke, buku ini sebenarnya kan karena banyak yang membaca novel distopia. Distopia itu kan kondisi di mana Tina itu there is no alternative. Ya. Di mana nuansa masyarakat itu udah jenuh dan buffer banget. Iya, buffer banget. Terus dia seolah-olah nggak ada jalan keluar tuh. Nggak bisa gerak kanan kiri. Nggak bisa gerak kanan kiri. Hopeless lah, hopeless. Tapi di beberapa novel distopia kita bisa lihat kekuatan dari sastra itu adalah memberikan teladan. Teladan. Yang sebenarnya lebih efektif daripada model ilmu pengetahuan dengan baca jurnal dan berbagai macamnya. Teladan itu dalam novel distopia itu digambarkan bahwa kondisi yang there is no alternative tadi itu ternyata ada cara untuk keluar dari cengkraman itu. Misalnya kalau kita lihat di novel Hunger Games itu ya, kan kayaknya nggak mungkin orang dari distrik yang paling miskin itu tadi untuk bisa menang dalam satu pertandingan yang seolah-olah fair begitu ya. Ternyata begitu dia masuk di situ, dia justru bahkan bisa merubah jenis permainannya. Jadi budaya itu dirubah. Betul, game changer tadi itu. Dan dalam tokoh-tokoh yang disampaikan tadi itu ada tokoh-tokoh yang pesimis, ada masyarakat yang optimis begitu. Sehingga dalam karya sastra itu diberikan teladan bahwa ini loh ada cara-cara model untuk mengatasi problem-problem yang ada di kehidupan nyata. Dan itu lebih efektif daripada kita memberikan nasihat atau menggurui. Sastra itu, kemampuan dari sastra adalah dia memberikan contoh, model dalam hidup. Ketika ada permasalahan, ada alternatif tertentu sehingga kita bisa lepas dari problem. Berbeda dengan datang ke seorang guru dan dinasehati gitu ya, atau datang ke motivator begitu ya kan. Karena motivator kan akan diberikan modul tuh ya. Modul. Nah, itu semakin bentuknya afirmatif dalam model-model pembelajaran yang di kelas atau apapun itu, yang rigid begitu ya, yang ketat begitu, akan semakin resisten seseorang. Oke. Tapi dalam karya sastra, terutama nanti kalau kita ngomong distopia, suasana yang mencengkeram itu diberikan teladan dan kita secara sukarela untuk, karena kita udah baca ya kan secara sukarela dan kita terasa entertain ya, terhibur itu tadi. Samar-samar diakui atau tidak kita mencontoh model-model itu dalam hidup. Nah, kekuatan dari sastra saya rasa itu harus ditampilkan fungsi. Kalau dalam buku ini saya lihat bukan pemaknaannya lagi, tapi aksiologi. Aksiologi artinya kebermanfaatan. Ya. Ya kan? Makanya banyak orang baca karya sastra itu jadi lebih wise, lebih bijak, terus dia lebih leluasa dan dia bisa memberikan saran tentang bagaimana sih mengatasi problem hidup. Karena dalam
karya sastra saat dia sering baca gitu literatur, dia tahu banyak pelik konflik gitu. Kan nggak ada karya sastra yang tanpa konflik. Ya. Semua akan terbenturkan dan tidak selalu mendapatkan solusinya. Mm-mm. Kadang kita disuruh memikirkan sendiri solusinya. Betul. Dunia Sofi seperti itu. Ya itu yang mumet kan ya. Mumet ya. Tapi dalam perundungan karya sastra itu tadi kita jadi tahu, oh kita jangan begini nanti begini. Jangan deh nganggap orang lain itu berbeda karena kita baca novel yang bertemakan slavery misalnya Toni Morrison gitu. Jangan deh gitu. Jadi kita menghilangkan rasisme karena kita telah membaca Sula misalnya begitu. Terus jangan deh kita menganggap perempuan itu lebih rendah karena sudah baca Scarlet Letter gitu atau Pride and Prejudice atau macam-macamnya itu tadi. Jadi model-model itu ditawarkan dalam karya sastra sehingga kita bisa lebih bijaksana dalam mengatasi problem hidup. Dan itu menurut saya itu harus di dalam beberapa hal kadang orang itu bisa belajar banyak dan perlu dieksplisitkan begitu. Fungsi dari kebermanfaatan itu. Bukan maknanya ya. Kalau makna kan maknanya ada begini, pasti pesan moral ya pasti moral. Tapi kalau misalnya kita ngomong kebermanfaatannya, kadang ada orang suka sama tokoh atau karakter ini nih. Itu kenapa? Karena dia bisa dia tokoh ini aku banget nih, ya kan? Problemnya sama. Lalu dalam tokoh ini kita jadi tahu cara menyelesaikan masalah itu. Nah itu ya sebenarnya kemampuan dari karya sastra yang membuat orang bisa boleh bilang bertambah lah nilai kebermanfaatannya tadi itu. Oke, Mas Ganes. Terakhir Mas Ganes. Apa yang sampean inginkan, apa yang sampean akan tujukan nanti 2 tahun atau 3 tahun ada proyek apa sampean? 2 tahun saya ingin jadi presiden, enggak dong. Saya ingin menguasai Bodojoyo juga. Nah, sebenarnya karena profesi saya seorang pengajar begitu ya, saya harap sih ke depannya itu ya banyak hal baik dari apa yang saya kerjakan dan banyak manfaatnya bagi orang-orang lain gitu. Minimal proyek ke depan mungkin saya akan menulis lagi, bikin buku lagi karena ada beberapa jurnal yang sepertinya ingin saya bukukan. Menarik begitu, untuk dibukukan ya. Menarik untuk dibukukan. Harapan saya sih karena kan sebenarnya problem dari masyarakat Indonesia, kebetulan karena saya sastra Inggris aja ya, kan meme-nya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris gitu ya kan. Jadi itu yang saya coba mamah cara berpikir yang pakai bahasa Inggris tadi itu dan mungkin cara berpikir yang jelimet begitu ya, dibilang oleh jelimet supaya lebih renyah dan mudah seksi itu tadi untuk dikonsumsi itu tadi. Dengan cara begitu mungkin untuk kontribusi nanti proyek kedepannya ada beberapa jurnal yang saya bukukan lagi. Dan harapannya cara berpikir yang pelik dan ketat tadi itu bisa dinikmati lebih renyah oleh banyak orang gitu. Oke, Mas Ganes, terakhir dari saya punya 3 pertanyaan. Apa itu? Pertanyaan cepat nih. Oke. Mas Ganes harus memilih dari 3 pertanyaan cepat. Karena Mas Ganes sastra Inggris, jadi pertanyaan pertama apa yang pilih? Karen Armstrong atau Noval Yuhara? Noval Yuhara ya. Noval. Oke. Kalau boleh tahu kenapa, Mas? Ya karena Noval Yuhara kan bikin buku yang Homo sapien nggak sih? Iya, Homo sapien, Homo Deus, macam-macam itu tadi. Soalnya saya pernah, ini serius nih. Ini bukan karena Gen Z juga suka ya itu ya Noval Yuhara. Tapi saya pernah lihat banyak kesamaan cara berpikir Noval Yuhara itu, yang harapannya waktu itu dia akan berdebat dengan Slavoj Žižek. Tapi nyatanya pada saat itu perdebatan yang dihasilkan justru bukan perdebatan. Tapi kesepakatan di situ. Jadi saya rasa Noval itu karena dia sejarawan yang bagus juga untuk dibaca, itu kontribusinya banyak sih untuk melihat bagaimana perkembangan manusia dan cara dari pemburu pengumpul macam-macam itu supaya kita lebih tahu bagaimana kita sampai pada tahapan kebudayaan seperti ini. Lalu yang kedua pertanyaannya, Bung Hatta atau Tan Malaka? Wah, ini agak tough sih, karena Bung Hatta bikin tulisan alam berpikir Yunani, sedangkan Tan Malaka madiloknya tuh. Ya itu kita bisa belajar banyak ini. Kalau Tan Hatta nggak bisa ya? Apa Bung Tan? Apa Bung Malaka? Bung Malaka ya, oke. Ya kalau saya boleh berpikir, karena lebih oke ya, kayaknya Tan Malaka deh. Tan Malaka. Ya, bukan berarti saya tidak suka Bung Hatta ya, tapi
untuk konteks ini kayaknya yang dibutuhkan hari ini. Hari ini adalah Tan Malaka. Tan Malaka. Walaupun alam berpikir Yunaninya Bung Hatta itu juga tipis dan harusnya jadi buku saku yang oke sih. Oke sih harusnya. Lalu yang ketiga, karena sama sastra Inggris, soto atau rawon, Mas? Lebih spesifik soto babat. Oke, terima kasih Mas Ganes. Makasih Mampir Angga. di konten kami. Oke. Diksi, jangan lupa beli bukunya Mas Ganes. Ya, Berapa Mas ini harganya? kalau di Mojok Store 75 sih. 75 ya. Nanti mungkin akan banyak paketan-paketan yang lain bisa Oke, dibantu. bisa didapat di Di sosial media. Sosial media, Tokped. e-commerce, E-commerce. Tokped, terus Shopee. Oke. Ya, buka aja cari aja Mojok Store. Mojok Ada. Store gitu ya. Sastra Distopia, jangan lupa beli. Selamat menikmati. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Iya.